Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Media Iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada hari ini, pada hari Sabtu, pada pekan biasa ke-14 ini, sahabatku, kita akan dengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, berefleksi bersama dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Maka sahabatku, mari kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke dalam telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, refleksi pada kesempatan ini adalah tidak cukup menjadi orang baik. Kita perlu mengaungkan kebaikan itu seluas-luasnya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, di negeri ini tidak kurang orang yang moderat dan toleran loh. Tetapi kerap kali yang terdengar lebih nyaring ialah suara kaum radikal dan intoleran yang jumlahnya jauh lebih sedikit, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, internet dan media sosial memudahkan kita menyebarluaskan pesan. Siapa yang lebih lantang bersuara, dia yang lebih mempengaruhi wacana publik, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, bila kaum radikal dan intoleran lebih aktif dan lantang, tak heran pesan-pesan yang menyulut kebencian lebih dominan loh, sahabatku. Itulah mengapa menjadi orang yang baik saja tidak cukup. Yesus telah menasihati kita loh, sahabatku. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, kadang kita kurang percaya diri atau ragu, sahabatku. Mengapa? Mengapa harus aku yang menyuarakan lantang-lantang pesan kebaikan?
Nah, sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat kembali kisah Nabi Yesaya, sahabatku, kisah panggilan Yesaya sungguh dapat menginspirasi kita loh, sahabatku. Karena Yesaya merasa tidak mampu dan tidak pantas menjadi corong suara Tuhan. Ia merasa dirinya masih jauh dari sempurna, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, namun Tuhan tidak mencari orang yang sudah sempurna untuk mewartakan kebaikan. Ia memanggil siapapun yang bersedia, sahabatku. Siapa yang mau menggemakan pesan kebaikan Tuhan, ialah yang dipilih Tuhan, sahabatku. Ia memanggil siapapun yang bersedia, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, pertanyaannya, siapa yang mau menggemakan pesan kebaikan Tuhan? Jawab Yesaya, sahabatku. Ini aku, utuslah aku. Sahabatku yang terkasih, Tuhan tidak butuh orang yang sempurna atau orang yang hebat dan mampu untuk ambil bagian di dalam karya pelayanan dan pewartaannya, sahabatku. Tuhan hanya butuh orang yang bersedia. Tuhan hanya butuh orang yang bersedia, sahabatku. Maka pertanyaannya, sahabatku yang terkasih, bersediakah kita semua diutus mewartakan kebaikan Tuhan? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kol Muda dan saudara-saudaraku semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga kami berani mewartakan kebaikan dan menyuarakan kebenaran secara terbuka dan lantang. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, belajar bersama, dan menimba lebih dalam sahabatku. Mari sahabatku, kita suarakan kebaikan Tuhan, menggemakan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye berkat dalam. Tuhan memberkati.